Shalom, salam sade, salam cuan. Ketemu lagi dengan Chef Rio di channel Sayur Bening. Ah, Hari ini market juga masih agak ini ya, masih di situ-situ dia sideway ya. 56, 57 dikit ke bawah ya kan. Jadi hari ini saya coba bahas sedikit, banyak pertanyaan. Kemarin banyak ini yang nanya, saya nggak jawab. Terus ada berita ini ya tadi soal Cardano the listing di eToro. Jadi nggak terlalu inilah. Kalau kalian ada lihat ini videonya, si Charles Hoskinson juga udah jelaskan ya kan. Jadi eToro juga exchange kecil lah, bukan apa. Kalau kalian cek di uh, market cap situ ya, si MA juga dia kalau nggak salah di urutan ke-40 lah, exchange kecil di Eropa. Kalau nggak salah itu exchange-nya di UK, kalau nggak salah, yang kecil juga lah. Dan dia bukan spesialis di kripto juga. eToro tuh lebih banyak uh, trading di komoditas gitu, saham gitu ya, saham paling banyak ya. Kripto juga baru-baru, belum lama dia di kripto juga. Ini dia listing Cardano sama Trons, karena juga sebenarnya awalnya di stakingnya liquidity dia volume, karena volumenya kecil dia rugi kayaknya, nggak buat uang ya, bukan karena Cardano ada masalah apa ini tuh. Dia juga exchange kecil lah, dia buat staking rupanya mungkin nggak ngasilin gitu ya si Cardano Amatron. Terus dia di listing sebagai developer, dia nggak ada pemberitahuan kepada Cardano gitu atau IOSK gitu kan. Makanya banyak yang tanya Charles. Terus tadi pagi Charles Hoskinson buat conference, dijelaskan lah dia mau ini ya, biarkan aja. Buat Charles Hoskinson kan yang begitu, nah bisnis ada yang datang ada yang pergi kan. Jadi juga buat Cardano nggak terlalu pusing gitu, dia exchange kecil. Malah hari ini tanggal 24 malah listing di exchange yang lebih gede, Bitstamp kan. Bitstamp lebih gede daripada eToro gitu ya. Jadi istilahnya ada come and go lah, itu biasa gitu. Developer nggak cocok, lu nggak beruang ya udah, apalagi developer kecil gitu ya kan, nggak terlalu ini. Jadi nggak usah ya ada orang nggak ngerti ini, Cardano agak turun, wah merah ini tuh ya. Saya berkali-kali jelaskan Cardano itu kalian harus untuk long term, karena banyak proyeknya belum kelar gitu. Misalnya gini, kenapa ini stuck dia? Dia stuck juga salah satu setelah smart contract launching, tapi dia belum keluar produk. Misalnya DEX gitu ya. Ini DEX aja dia belum ini. Misalnya Sunday Swap. Inilah yang orang lagi tunggu. Dia Sunday Swap ya kan, Ergo Swap. Terus ada Ocamfi gitu itu ya. Jadi kalau itu udah kelar, itu ada transaksi, Cardano naik lagi. Misal kayak Ethereum ada Uniswap ya kan, ada Sushi Swap ya kan, apa swap lagi gitu banyak di situ kan, makanya ada ini. Terus BSC kan ada Pancake Swap, ada Burger Swap, ada Bakery Swap gitu kan. Kalau udah aktif makanya transaksi ada. Nah, Cardano belum kelar karena saya dengar ada masalah, katanya di smart contract-nya itu antara language, mungkin bahasa yang masih ini belum sinkron. Nah, itu kendalanya. Tapi katanya dalam waktu dekat udah bakal kelar gitu. Kayaknya Sunday Swap udah nunggu Sunday Swap dari berapa bulan. Nah, itu kendalanya. Nah, kalau udah kelar ini, problemnya udah solve gitu kan. Ya, mungkin nanti baru ini orang banyak buat yang invest, mereka udah pada ini, udah perhatian, bisa lagi nunggu Sunday Swap ya kan, Ergo, mereka udah beli ini gitu kan. Nah, kalau itu nanti swap ini transaksi udah bisa jalan, nah Cardano pasti nanti naik lagi gitu. Karena udah ada transaksi gitu. Sementara ini kan belum, DEX-nya belum kelar gitu ya. Itu kan DEX, Decentral Exchange ya. Jadi itu juga kendalanya.
Kenapa Cardano masih melempem udah launch smart kontraknya? Karena belum kelar dia punya itu proses semua. Ada proses bertahap gitu. Maka saya selalu ingatkan kalau kalian mau pegang Cardano ya harus posisinya itu invest bukan untuk short. Cardano ini bukan untuk short. Kalau short kalian jangan beli Cardano lah. Ya saran saya. Cuma buat orang yang mau nabung, lihat ke depan berapa tahun ke depan, next bulan, itu Cardano boleh. Ya, tapi kalau kalian yang mau buat scalping ini itu janganlah. Cardano nggak cocok buat kalian. Yang ada pusing tiap hari ditanya sampai nek saya lihat ininya udah mau mual gitu. Ya kan? Karena saya juga udah sampaikan berkali-kali gitu. Jadi itu ya saya jelaskan soal Cardano bukan big deal. Ya, kalau ada dana justru lagi jatuh begitu ya kalau untuk buat yang mau nabung serok lagi, cicil aja. Gini lagi sekalian saya jawab banyak yang tanya, kok udah bisa beli XRP udah bisa. Buat kalian yang pengen invest long term, saat ada koreksi cicil aja, nggak harus tepat harga sekian, nggak bisa begitu. Nggak ada yang perfect gitu ya. Jadi kalau ya buat orang nabung, jangankan kita yang plankton gitu. Paus-paus mereka itu selalu pikir invest long term. Makanya kadang kamu lihat misalnya Bitcoin dah harga dia masih serok, dia akumulasi walaupun harga tinggi. Istilah mereka cicil juga gitu. Namanya mereka lihat planning long term gitu. Ya. Jadi nggak bisa pas selalu kalian tanya saya, "Om, udah bisa serok, kok bisa serok?" Kira-kira ada koreksi kalau niat Anda mau cicil, mau invest, ya udah cicil aja. Ada cicil, nggak harus tepat nggak ada yang bisa analisa tepat harga gitu selalu ya. Jadi kira-kira kalau kalian mau ini, saya sendiri aja gitu. Saya kalau lagi mau ini, saya lihat turun, udah ada dana, saya serok dikit, saya kumpul, ya begitu. Namanya invest ya, bukan harus tepat, nggak ada. Juga soal TP harus tepat gitu, nggak ada ya. Di dunia ini kurang dari 2% yang bisa TP tepat di top gitu. Itu karena faktor laki. Jadi paling cara terbaik apa? Begitu udah naik-naik, Anda takut ya, TP dulu 40-50%. Jadi TP bertahap gitu. Ya, selalu saya ingatkan begitu. Nanti kalau dia masih ada hold, kalau dia udah nggak mau, ya udah TP semua. Kan kalian harus pantau, harus lihat market gitu. Oke, paham ya? Saya berulang-ulang terus jelas-jelaskan pertanyaannya itu juga gitu, mah capek juga sia-sia ini ya. Terus ada yang nanya soal ini gimana ini Thanksgiving? Ya kita lihat aja dia ini mungkin kebetulan kalau tahun lalu kan dia Thanksgiving dia turun. Kita juga lihat ya kebetulan kita lihat lah pas 25 Thanksgiving, 26 itu future contract. Mungkin Thanksgiving nggak terlalu ini di 26-nya dia agak drop ya kan. Nah, buat yang drop mau serok nggak harus patokan ikut saya. Oh, di 53 gitu ya. Nggak harus gitu ya. Kalau kalian mau serok. Jadi tidak ada nanti menyalahkan. Saya ulangi lagi ya. Jangan saya nggak mau, oh karena nunggu saya harus. Nggak. Kalian pikir kalau udah lihat juga kendalanya. Ini kan BTC ketahan juga. Di 55.600, 55.700 dia ada sorong, berarti ada yang nahan juga di situ. Berarti mungkin nggak mau dikasih ke bawah lagi, ya kan? Ya kalau kalian mau rasa udah mau serok aja gitu, jangan harus nunggu saya nggak mau ada beban tanggung jawab gitu. Nggak ini nanti salah-salahkan orang. Kalian punya uang, kalian yang buat keputusan gitu ya. Buat saya nggak pusing, saya punya strategi sendiri. Buat saya kalau saya masih nggak mau serok, istilah buat saya nggak ada saya ketinggalan. Saya misalnya dia udah terbang lagi, saya bisa bidik coin, yang penting bisa cuan buat saya, bukan harus selalu tepat, nggak begitu. Sedangkan saya mau serok yang untuk invest panjang, saya ya tiap koreksi ya saya cicil gitu ya. Jadi nggak harus ini, kecuali pas momennya bisa kita ini, saya bisa serukan, oh ya serok. Kadang kalau lagi begini, lagi nggak nentu permainannya, saya nggak bisa kasih jawaban pasti juga gitu, karena saya bukan Tuhan. Saya bukan ini, saya menganalisa, kalian juga harus analisa Dior gitu ya. Jadi sehingga nggak ada saling menyalahkan nanti, karena saya dulunya sering saya ini, akhirnya karena saya terlalu perhatian, justru
saya disalahkan, jadi saya nggak mau ambil resiko itu lagi gitu ya. Kalian sendiri uang-uang kalian yang tentukan, kalian yang putuskan, sehingga tidak ada saling menyalahkan. Oke, paham ya sampai di situ. Nah, yang Cardano udah saya jelaskan, ya kan. Buat yang mau XRP juga gitu, kalian mau cicil aja gitu, ya. Terus banyak yang nanya, kok kasih rekomen untuk tahun 2002, nggak ada yang pasti market apa, cuma saya boleh kasih tahu kalau kalian mau cuan ya dalam waktu dekat ini. Kita lihatlah sisa bulan ini, saya nggak mau patok setahun 2 tahun gitu ya. Nggak bisa gitu investnya, saya nggak tahu nanti pas bearish dia jatuh ya kan. Yang jelasnya saya cari koin yang sampai bulan ini, tahun depan misalnya bulan berapa selesai nggak ada yang tahu. Kita coba hold koin yang belum menuju ATH. Saya udah pernah jelaskan koin yang belum ATH gitu ya. Jadi kalian cek aja ya. Kalau saya pribadi, saya lihat ya itu XLM ya kan, XRP itu belum menuju ATH, itu yang jelas-jelas yang big market cap besar gitu ya. Jadi saya tidak mencari yang koin-koin micin gitu, itu bukan tipe saya. Kalian yang suka micin ya bebas kalian cari sendiri gitu ya kan, beruntung kalian gitu ya. Jadi masing-masing inilah cari Dior sendiri gitu. Tapi kalau saya rekomen, misal kalian mau tanya saya pegang apa batas sampai koreksi ini, bulan ini nanti sampai selesai, misal tahun depan bulan berapa saya nggak tahu. Yang saya serok, saya cicil yaitu XRP ya kan, XLM ya. Nah untuk long invest ya saya ada Cardano ya kan, Tifol sama Habar, Hedera Hexagraph gitu ya. Terus ada yang tanya kok Metaverse ya udah rekomen hampir sebulan lalu Raca ya. Raca itu satu karena yang ada, sedangkan yang udah terbang Metaverse kayak Sen, Mana gitu kan, Alice yang ini ya itu nanti kalian mau hold mau ini ya terserah. Cuma kan saya udah katakan ini juga persaingan bisnis Metaverse ini juga, kalian mau hold, kalian mau cari yang micin juga Anda tanya saya nggak berani garanti, kecuali kayak Raca saya mau. Karena apa? Karena saya tahu emaknya Elon mereka ada duit. Jadi istilah proyek ini bakar uang dulu, siapa yang kuat. Itu kan ini namanya Metaverse, semua banyak yang kerjain sekarang ya. Jadi siapa yang nanti bertahan atau enggak, siapa yang bangkrut kita nggak tahu juga. Jadi kalau udah begitu mau pilih Metaverse yang kuat ya, yang udah cuan, yang ada duitnya. Makanya kalau yang murah bagi saya sekarang, saya bilang kan sebulan lalu saya udah bilang Raca karena ada emaknya Elon ya, ada duit yang backup gitu ya. Nah lain misalnya kalian lihat nanti ke depan kayak Sen kan udah mulai naik ya kan, Mana udah naik ya, tergantung lah engine ya kan. Nanti lihat, pokoknya kalau mau cari yang istilahnya yang ada duit untuk istilah bertempur itu ada senjata gitu ya. Soalnya yang mau lakukan NFT Metaverse juga banyak sekali sekarang, bertabur sekarang. Jadi istilahnya Metaverse Wars katanya ya, wars, perang. Siapa yang bisa survive berapa tahun ke depan kita nggak tahu. Semua ya begitu. Istilah saingan bisnis lah. Siapa yang kuat dia yang bertahan, yang nggak kuat, yang kalah strategi, kalah dana ya kan, kalah marketing ya akhirnya kalah, tutup gitu ya kan. Jadi begitu. Oke. Jadi untuk yang apa, saya masih tetap kalau untuk mau long invest tetap cari yang pasti-pasti, yang big cap, yang udah jelas dananya ada gitu, yang udah bosnya udah besar gitu ya kan. Terus sedikit saya bahas buat DOT, banyak yang sangkut DOT, nggak usah takut. DOT misal kalian mau ikut auctionnya aja, mana tahu menang di kontrak ini itu yang begitu gitu, itu kalian anggap aja long invest gitu ya. Buat DOT, Polkadot gitu, itu nanti saya yakin, saya rasa sebelum bulan habis ini itu Polkadot taksiran saya $80 sampai $100 bisa itu mungkin nanti.
sebelum habis bulan itu naiknya nanti. Soalnya banyak yang ini kan invest kan, jadi nggak usah takut gitu ya. Oke, itu aja hari ini yang kita bahas. Saya cek tadi ini juga naik turun nggak stabil sideways dia ini. Jadi saya lihat yang ada peluang ini koin mungkin hari ini untuk copet-copet dikit bisa ini. Saya lihat REN ya, REN kayaknya bisa ya. REN satu, terus saya lebih yakin REN satu lagi, coba one inch itu mungkin mau juga gitu ya. Jadi itu aja dua koin saya rekomen buat kita copet hari ini. Mudah-mudahan ada rezeki ya kan. Cuma hati-hati harus pantau ini kalau udah tanggal 24 gitu ya. Apa dua kita ini begitu market nggak jelas ya out. Selalu harus hati-hatilah saat market lagi nggak stabil gitu. Kita mau copet juga harus selalu pantau market gitu. Jangan lalai. Oke, itu aja hari ini yang saya bahas. Salam Siario dari Tokyo. Cuaca lagi bagus hari ini, bersinar kembali akan matahari. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.